Halo semua, selamat datang kembali di Erza Anime Channel. Oke, akhirnya setelah sekian lama saya bisa kembali membuat konten lagi. Udah sekitar 6 bulan yang lalu dari konten video panjang terakhir yang diupload. Kini channel Erza Anime akan kembali aktif memberikan konten terkait anime ataupun manga. Dan sebagai pembuka kembalinya channel ini, kita akan mulai bahas dengan movie Spy X Family Code White, yang kebetulan juga untuk BD digitalnya sudah dirilis. Sayangnya belum ada info kapan masuk ke OTT streaming, ya kemungkinan akan segera masuk sih, jadi ditunggu aja. Ini saya nonton lebih dahulu dari kalian tahu sendiri lah ya, jadi buat kalian yang pengen cepetan nonton bisa kunjungi kembali website kesayangan kalian. Nah, jadi pas movie ini tayang di bioskop Indonesia dulu pada bulan Februari, admin gak sempet nonton. Jadinya ya udah tungguin BD-nya keluar meski cukup lama, dan sekarang akhirnya bisa kita review dan bahas bersama. Movie Spy Family Code White ini adalah movie pertama dari series Spy Family. Dengan kepopuleran dan kesuksesan dari seriesnya tersebut, akhirnya dibuatkan juga sebuah movie. Movie ini sendiri ditulis langsung oleh sang author atau penulis aslinya, yaitu Tatsuya Endo. Nah, walaupun ceritanya ditulis langsung oleh sang author, tapi cerita di movie-nya ini bersifat non-canon atau tidak berhubungan dengan cerita utama di seriesnya. Pendapat ini dari hasil setelah saya menonton keseluruhan movie-nya, dan memang cerita di dalamnya tidak banyak berhubungan dengan cerita utama. Meskipun konflik cerita yang dibawakan memang sama, yaitu tentang mencegah terjadinya perang antara timur dan barat, dan gak terlalu memberikan impact atau dampak ke cerita utama. Selain itu, buat kalian yang memang sebelumnya tidak mengikuti series Spy Family, movie ini tetap akan bisa kalian nikmati, karena kalian akan diperkenalkan ulang para karakternya dan tahu ceritanya, yang mungkin aja bisa membuat kalian jadi tertarik untuk mengikuti series ini. Secara keseluruhan, cerita di movie ini menurut admin biasa aja. Iya, ada yang bagus, tapi bukan di story-nya. Satu hal yang menarik menurut admin adalah tentang mengeksplorasi wilayah atau negara lain, yang mana di movie ini mengenai wilayah Frigis. Di series memang kurang disinggung mengenai wilayah atau negara lain, karena memang skop ceritanya antara timur dan barat, konflik antara Ostania dan Westalis, yang merupakan referensi dari perang dingin antara Jerman Timur dan Barat. Sehingga ini menarik aja jika kita juga tahu kondisi wilayah lain ketika masa ini. Sempat juga sebenarnya disinggung wilayah lain di seriesnya, yaitu wilayah Hungaria, atau jika di dunia asli merupakan negara Hungaria. Bahkan ditunjukkan juga lengkap dengan ikon-ikon terkenal negara tersebut. Nah, wilayah Frigis ini setelah admin riset, jika di dunia asli wilayah tersebut ternyata tidak ada. Hanya saja ada kemungkinan jika wilayah ini mirip dengan negara lain. Wilayah Frigis ini merupakan wilayah yang bersalju dan memiliki satu hidangan istimewa yang hanya bisa ditemui di wilayah tersebut. Hidangan tersebut merupakan sebuah dessert bernama mere-mere. Hidangan ini merupakan salah satu hidangan kesukaan kepala sekolah Akademi Eden, karena beliau juga berasal dari wilayah tersebut. Nah, hal ini bisa aja menjadi informasi yang bersifat canon kalau kepala sekolah Eden berasal dari wilayah Frigis. Tapi kita tunggu saja informasi di seriesnya nanti kalau ada. Dan ya, ceritanya ini dimulai ketika Anya mendapat sebuah tugas praktek memasak di sekolah, yang mana pemenangnya akan mendapatkan Stella. Mengetahui hal itu, Lloyd berniat mengajari Anya untuk membuat hidangan kesukaan kepala sekolah tersebut, sehingga mereka sekeluarga memutuskan untuk pergi ke Frigis. Dari sinilah ceritanya dimulai hingga sampai ke terjadinya sebuah konflik. Anya secara tidak sengaja memakan sebuah coklat, di mana coklat tersebut milik kelompok militer, dan di dalam coklat itu ternyata terdapat sebuah mikrofilm yang isinya dapat memicu pecahnya perang timur dan barat. Hal ini mengakibatkan Anya menjadi buronan karena pemimpin kelompok militer ini menginginkan paksa mikrofilm tersebut. Momen ketika Anya diminta untuk mengeluarkan mikrofilm itu adalah puncak komedi pada movie ini. Kekonyolan dan ekspresi Anya ketika menahan berak bakal buat kalian ketawa. Muka Anya berhasil dibuat seekspresif mungkin yang menggambarkan kondisinya tersebut. Ditambah dengan sebuah scene dewa berak atau apalah itu yang absurd tapi cukup menarik. Komedinya dapat banget untuk movie ini. Selain konflik utamanya tersebut, cerita di movie ini juga menekankan mengenai arti sebuah keluarga. Meskipun mereka hanya keluarga palsu, namun urgensi dari sebuah keluarga itu ingin ditunjukkan, di mana sebagai keluarga harus selalu bersama. Ada beberapa momen wholesome juga yang ditunjukkan di movie ini. Ada juga momen berduaan Lloyd dan Yor.
Kemudian menuju bagian terbaik dari movie ini adalah aksinya. Aksi di movie ini sangat memukau, yaitu pada pertarungan Mamayor melawan Type F. Pertarungan yang epik dengan visual yang bagus dan koreografinya yang keren. Berasa lihat Mamayor jadi Mikasa. Untuk karakterisasinya sendiri menurut admin tidak terlalu banyak perkembangan, terutama karakter yang udah diperkenalkan di seriesnya. Dan di sini sepertinya ada sedikit perbedaan dengan di series. Admin merasa kalau di movie ini Yorito tidak tahu kalau Fiona adalah rekan kerja Lloyd di rumah sakit, atau mungkin karena pandangan Yor yang jauh jadi dia tidak tahu kalau itu adalah Fiona. Makanya di sini kemudian Yor cemburu dan menanyakan hal tersebut. Selain itu ada momen juga ketika dimana mereka itu bisa aja saling curiga satu sama lain, tapi malah cuek aja. Untuk villainnya di sini yaitu Schneider cukup memiliki wibawa dan cukup terkesan mengerikan. Dia bahkan dapat mengalahkan Lloyd dalam adu wawasan terkait mere-mere. Motifnya sendiri memang kurang jelas, tapi dia ingin memicu pecahnya perang. Agak kurang memang untuk pengenalan sosok villainnya di movie ini. Jadi kurang lebih seperti itu untuk review dan pembahasan terkait movie Spy Family Code White. Ya, walaupun ceritanya bagi admin biasa aja, tapi ada bagian yang menariknya, dan yang bagus ada di aksi dan komedinya itu yang dapat banget. Selebihnya untuk pihak produksi yang terlibat di movie ini sudah bekerja sangat baik pastinya, karena berhasil membawakan kualitas animasi yang bagus dan terjaga seperti di series. Kini kita tinggal menunggu kelanjutan dari seriesnya, yang mana season 3 anime Spy Family telah diumumkan. Meskipun belum ada informasi kapan tayangnya, perkiraan admin mungkin akhir tahun ataupun 2025 mendatang. Kita tunggu saja informasinya. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini sampai habis. Nantikan konten selanjutnya dari channel Erzanime, karena admin akan mulai aktif kembali untuk membuat konten di channel ini. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan komen. Kalian juga bisa follow akun Instagram admin untuk tanya-tanya mengenai informasi terkait anime atau manga. Oke, sekian untuk video kali ini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya.